Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang medan magnet dan gaya magnet. Gaya magnet atau yang lebih dikenal dengan istilah gaya Lorentz. Oke, langsung saja kita cek videonya. Medan magnet merupakan suatu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh garis-garis gaya magnet. Contohnya pada gambar yang di sini ya, kita lihat ini. Ini adalah sebuah magnet, di mana S adalah kutub selatan, sedangkan N adalah kutub utara. Nah, kita bisa melihat di sekeliling magnet ini nampak sebuah garis-garis gaya magnet. Nah, daerah yang masih terdapat garis-garis gaya magnet, inilah yang disebut dengan medan magnet. Begitu pula dengan gambar di sebelah sini, ini kita bisa melihat terdapat garis-garis gaya magnet. Nah, daerah yang masih terdapat garis-garis gaya magnet inilah yang disebut dengan istilah medan magnet. Nah, atau nilai dari medan magnet itu dinyatakan dengan istilah kuat medan magnet. Nah, jadi medan magnet itu sendiri merupakan suatu daerah ya yang dipengaruhi oleh garis-garis gaya magnet, di mana daerahnya itu merupakan daerah di sekitar magnet itu sendiri. Gitu ya. Itu istilah medan magnet. Jadi daerah di sekitar magnet itu sendiri. Akan tetapi pada bab ini kita tidak membahas tentang magnet, ya, melainkan tentang suatu magnet yang muncul atau medan magnet yang muncul dari hasil induksi. Gitu. Kalau ini kan medan magnetnya kan berdasarkan dari magnet itu sendiri, benda magnet ya, asli, benda yang bersifat magnet. Tapi pada bab ini nanti bukan benda yang bersifat magnet asli, tapi merupakan hasil dari induksi. Itu merupakan suatu hasil dari suatu percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan namanya Ørsted. Oke. Begini percobaannya. Ada seorang ilmuwan namanya Ørsted ya, Hans Christian Ørsted, melakukan suatu percobaan pada kawat yang dialiri oleh arus listrik. Ini ada 3 gambar A, B, sama C. Kita bisa melihat pada gambar A di sini, ini adalah suatu rangkaian listrik, ya, di mana di sini adalah pengantar ya, PQ ini suatu pengantar atau kawat. Ketika saklarnya ini masih belum dinyalakan, listrik belum mengalir. Ya. Kita lihat di bawahnya pengantar PQ ini ada jarum kompas. Dimana kita tahu kompas itu jarumnya terbuat dari magnet. Oke. Di sini karena masih belum ada aliran listrik, jarum kompasnya masih sejajar ya arahnya dengan kawat pengantar. Lalu kita lihat kawat B. Saat saklarnya dinyalakan, listriknya mengalir seperti ini, arahnya melawan arah jarum jam dari P menuju Q. Kita bisa melihat ternyata jarum kompasnya itu menyimpang. Itu menurut penelitiannya Pak Ørsted. Lalu pada gambar C kita bisa melihat ketika ini sebenarnya dibalik ya kutubnya, potensinya dibalik. Ya, seharusnya plusnya di atas, min di bawah. Saat dibalik potensialnya, arah arusnya kebalik, ternyata penyimpangannya juga terbalik. Dari peristiwa percobaan ini, akhirnya Pak Ørsted itu menyimpulkan bahwasanya saat terjadi penyimpangan, ya kutub magnetnya, kutub dari jarum kompasnya, itu terjadi penyimpangan ketika ada arus listrik yang mengalir. Sedangkan kita tahu bahwasanya jarum kompas itu kan terbuat dari magnet. Berarti yang membuat magnet ini bisa menyimpang, pastilah suatu medan magnet. Itu. Akhirnya disimpulkan sama Pak Ørsted, ya, bahwasanya arus listrik itu dapat menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet yang dihasilkan di sekitar kawat yang berarus listrik inilah yang disebut dengan induksi magnet. Atau medan magnet dari hasil induksi, gitu ya. Bukan medan magnet yang dari magnet asli. Kalau yang tadi kan ini konsepnya kan medan magnetnya itu kan satu daerah di sekitar magnet yang asli gitu, benar-benar magnet bendanya. Tapi kalau yang induksi magnet tidak. Induksi magnet itu adalah medan magnet yang timbul dari hasil induksi setelah kawatnya itu dialiri arus listrik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penentuan arah dari induksi magnet ya. Oke. Nah, jadi induksi magnet itu adalah
suatu medan magnet ya yang muncul di sekitar kawat yang berarus. Diingat-ingat lagi bedanya antara induksi magnet dengan medan magnet. Sama-sama medan magnet, bedanya kalau medan magnet itu kan konsepnya di sekitar magnet asli. Tapi kalau induksi magnet itu adalah medan magnet yang di sekitar kawat yang berarus. Oke, lanjut sekarang arah-arahnya. Untuk arah dari medan magnet induksi ya. Itu arah yang pertama adalah selalu tegak lurus terhadap jaraknya. Kita lihat gambar yang di sini. Ya. Ini adalah suatu kawat, ya, arus arahnya ke atas. Oh, gini. Sebelumnya kita pakai konsep kedatangan kanan dulu ya. Kedatangan kanan dulu. Seperti gambar seperti ini menggenggam ya, suatu kawat, di mana arah jempolnya ini menunjukkan arah dari arus listriknya. Sedangkan arah putaran dari keempat jarinya itu adalah arah putaran dari medan magnet. Jadi ketika ada suatu kawat lurus dan dari arus listrik, maka di sekeliling kawat itu muncul suatu medan magnet yang melingkar. Seperti gambar di sini. Melingkar ya. Posisikan seperti ini bisa kita lihat jika arah jempolnya atau arah arusnya ke atas, maka arah putaran dari medan magnetnya adalah melawan arah jarum jam. Sebaliknya jika dibalik jempolnya ke bawah atau arah arusnya ke bawah, maka arah putaran medan magnetnya adalah searah jarum jam. Nah, itu yang diingat-ingat ya. Jadi arah medan magnet itu ditentukan dengan keempat jari yang melengkung, yang melingkar, sedangkan arah arus dari kawatnya itu adalah seperti arah dari jempol. Itu diingat ya. Itu ketentuan yang pertama. Lalu pada setiap titik ya di dalam lingkaran medan magnet ini, setiap titik itu memiliki arah masing-masing. Misalkan di titik yang sini, arahnya medan magnetnya ke sini. Kenapa kok arahnya ke sini? Karena dia harus tegak lurus terhadap jaraknya. Jadi itu yang perlu diingat-ingat. Pada setiap titik ini yang melingkar ini, arah medan magnet itu adalah tegak lurus terhadap jaraknya. Jadi di titik ini jaraknya di sini, maka arah medan magnetnya di sini. Seperti itu. Nah, itu ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga menggunakan simbol dot sama cross ya. Oke, nanti kita pelajari lebih lanjut di slide yang berikutnya. Ya, yang penting kalian harus hafal dulu kedatangan kanan ini di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, dengan keempat jari yang melingkar menunjukkan arah medan magnet. Nah, sekarang ini penentuan simbol ya cross sama dot. Jadi muncul suatu simbol baru, suatu tanda baru cross atau dot untuk menunjukkan arah dari medan magnet yang mana menembus keluar atau menembus masuk suatu bidang. Oke, kita lihat gambar yang di sebelah kiri ini ya. Ini adalah sebuah silinder yang penampakan silinder yang dipotong seperempat seperti itu, lalu ini diletakkan melintang ya, diletakkan suatu pengantar arus, suatu kawat yang berarus. Jadi ini yang hijau ini adalah kawat berarus, ini I-nya arusnya. Lalu ini adalah suatu permukaan ya. Ya, ketika suatu kawat ini pengantar ini dialiri arus, maka di sekelilingnya diselimuti oleh suatu medan magnet. Disebutkan dengan B ya, B itu medan magnet. Nah, jadi gambarnya seperti ini bisa dibayangkan. Nah, di sini kita bisa menampak pada bidang yang di sini ya. Pada bidang yang di sini itu ada suatu medan yang keluar. Lalu menuju alas yang di bawah ini, menuju sini masuk. Ya. Jadi yang di atas ini medan magnetnya keluar lalu masuk ke bawah, ke bidang yang di bawah. Jadi pada bidang yang di sini medan magnetnya keluar, sedangkan pada bidang yang di bawah ini medan magnetnya masuk. Jadi ada medan magnet yang masuk bidang dan keluar bidang. Nah, kesepakatannya ya secara universal, secara umum, secara internasional kesepakatannya untuk medan magnet yang keluar dari bidang itu disimbolkan dengan dot. Sedangkan untuk medan magnet yang masuk ke bidang itu disimbolkan dengan cross. Nah, seperti pada tampilan ini kita bisa melihat ya, ini keluar dari atas terus masuk ke bawah, keluar lagi dari atas masuk ke bawah. Keluar dari atas masuk ke bawah. Jadi yang keluar dot, yang masuk itu cross. Kita cek seperti gambar-gambar yang di sini. Nah, ketika yang di atas kawatnya ya tangannya diposisikan seperti gambar yang di sini, maka di sebelah kirinya adalah keluar dari bidang masuk ke sebelah kanan. Yang kiri keluar masuk ke yang kanan. Makanya yang kiri dot, yang kanan cross. Lalu gambar yang di sini seperti yang di atas, posisi tangannya ya harusnya ke kiri, jempolnya ke kiri. Nah, maka yang di sebelah bawah ini kan
arah medannya keluar menuju ke atas. Jadi yang atas masuk, yang ini keluar. Bidangnya itu yang mana sih? Bidangnya adalah tempat menggambar ini. Jadi pada tampilan sekarang ini kalau saya melihat, bidang yang saya maksud adalah layar monitor dari laptop saya. Tapi jika kalian misalkan dijelaskan gurunya di papan tulis, maka medannya bidangnya yang kamu lihat adalah papan tulismu. Tapi ketika kalian menggambarnya di buku kalian di kertas, maka bidangnya yang dimaksud adalah kertas. Jadi bidang di sini keluar atau masuk bidang yang dimaksud adalah tempat di mana gambar ini berada gitu loh ya, tampilannya. Nah, seperti itu. Seperti ini tadi. Kalau yang di bawah bidangnya yang mana? Bidangnya yang ini. Ini yang di bawah bidangnya. Ya. Oke. Kalau yang di atas bidangnya yang ini. Ini kan 3 dimensi. Tapi karena ini sekarang gambarnya 2 dimensi, ya, jadi bidangnya adalah tempat gambar ini digambar atau diletakkan. Jadi sekarang bidangnya adalah layar monitor ini, sehingga jika tangannya kita kepalkan seperti ini, maka di sisi yang kiri adalah jari kita keluar dari monitor. Sedangkan yang di sebelah kanan, keempat jari kita masuk ke monitor. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan sendiri. Jadi makanya di sini pakai dot karena keluar dari monitor, keluar dari bidang. Yang di sini kenapa cross? Karena arah medannya masuk ke bidang, masuk ke monitor. Yang di sini juga seperti itu gambarnya, ya. Seperti kepalan tangan yang di sini, bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian buktikan. Nah, sesuai dengan arah-arahnya ini. Oke, lanjut. Nah, untuk menghafalkan arah cross sama dotnya, itu saya menggunakan gambar di sebelah kanan sini. Ya, ini ibarat sebuah kertas. Ya. Terus ini ada sebuah paku yang berwarna coklat ini, pakunya menembus kertas ini. Nah, terus pada ujung paku itu kan lancip, saya simpulkan dengan titik atau dot. Terus yang pangkalnya ini kan tumpul, saya simpulkan dengan cross atau X. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya X ini arahnya menuju ke kertas atau menuju ke bidang. Sedangkan yang titik ini atau dot, dia sudah keluar dari kertas atau keluar bidang. Sehingga untuk hafal-hafalannya adalah X atau cross itu masuk bidang dan arahnya tegak lurus. Ini simbol tegak lurus. Sedangkan yang dot itu keluar dari bidang dan arahnya selalu tegak lurus dengan bidang itu. Jadi kesepakatannya yang universal untuk arah medan magnetnya itu jika keluar dari bidang simbolnya adalah dot, jika masuk ke bidang simbolnya adalah cross. Itu yang harus diingat-ingat. Terus aturan yang kedua tadi, aturan yang lainnya adalah arah dari medan magnet di suatu titik itu selalu tegak lurus terhadap jaraknya. Ini tadi ya yang kita pelajari. Ini sebenarnya keliru ini ya. Ini adalah aturan tangan kanan untuk kawat yang melingkar, ini bukan kawat yang lurus. Keliru. Ya. Ini keliru ya. Ini kalau kawat yang lurus, jempolnya itu sebagai arus, utaranya ini adalah sebagai medan magnet, itu kawat lurus. Tapi gambarnya ini adalah gambar kawat melingkar ya. Jadi sementara kita abaikan dulu karena ini salah gambar. Oke, kita abaikan dulu, nanti kita bantu mengerjakan latihan untuk menentukan arah-arah medan nanti. Ini sementara ini gambarnya keliru, ini adalah untuk yang kawat melingkar, bukan kawat lurus. Oke. Ini adalah suatu soal yang sudah saya sajikan kepada masing-masing kelas. Ini adalah kelas 12 IPA 3. Mereka udah latihan seperti ini, 12 IPA 2 seperti ini. Sekarang di kelas kalian yang 12 IPA 1 ya. Belajar seperti ini soalnya. Jadi ini soalnya adalah disuruh untuk menentukan arah medan magnet pada titik berikut ini. Oke, di titik A ini kan arah harusnya ke bawah, jadi posisikan tangan kita sedang seperti menggenggam, tapi jempolnya diarahkan ke bawah. Saat jempolnya diarahkan ke bawah, ya, arusnya ke bawah, maka kita bisa melihat keempat jari kita pada posisi di titik A atau di sebelah kiri, itu masuk jempol kita, keempat jari kita ya. Ketika jempolnya diposisikan ke bawah, saat tangan kita menggenggam, maka keempat jari kita berada di posisi kiri ini adalah masuk menuju ke layar monitor. Masuk itu kan simbolnya cross. Jadi di sini simbolnya cross. Nah, maka yang ini lawannya dot karena keluar ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini.
arah dari medannya. Seperti itu. Oke, lanjut kita yang nomor 2. Jika seperti ini, jadi posisikan jempolnya miringnya seperti arah sini, maka yang di posisi C itu keempat jari kita itu keluar dari monitor. Yang di D masuk. Jadi gambarnya seperti ini. Masih seperti ini. Ya, jadi yang di sini yang C kan keluar itu pakai dot. Nah, yang ini cross. Oke. Kalau sudah paham gambar 1 dan 2, kita gambar yang ketiga. Sekarang arusnya disimpulkan dengan dot. Dot itu kan keluar bidang ya. Bidangnya mana Pak? Ini papan tulis atau monitor ini. Nah, jadi posisikan jempol kalian, arus ini kan jempol. Posisikan jempol kalian itu keluar dari monitor ini. Posisikan jempolnya keluar dari monitor, sehingga akan muncul medan magnet di sekelilingnya yang memutar seperti ini. Yang arahnya putarannya adalah melawan arah jarum jam. Jadi seperti itu. Jadi di sini muncul suatu medan magnet yang arahnya melawan arah jarum jam. Seperti itu. Nah, tapi ini hanya dalam benak kalian saja ya. Dalam benak kalian seperti itu. Ini soalnya saya hilangkan lagi medan magnetnya. Jadi dalam benak kalian di sekelilingnya tadi sudah terdapat medan magnet. Oke. Lanjut. Jadi medan magnet itu arahnya pada suatu titik itu tegak lurus terhadap jaraknya. Jadi jika ini adalah jaraknya, nah dan arah putarannya melawan arah jarum jam, maka harusnya arah medannya di sini, medan magnet. B itu medan magnet di titik E. Ini siku-siku seperti itu. Nah, yang di titik F bagaimana? Ini titik F. Arahnya harusnya ke sana, siku-siku. Ya, ini B di titik F. Gitu. Kenapa kok bukan yang di sebelah sini yang arahnya ini kan juga siku-siku? Nah, pertanyaannya ini tidak tegak lurus tidak sesuai dengan arah medannya. Jadi kan arah medannya adalah melawan arah jarum jam. Ya, jadi ini tidak melawan jarum jam, ini yang salah. Yang benar yang arah yang di sini cocok ini. Karena melawan arah jarum jam. Itu konsepnya. Lanjut gambar yang keempat. Ini arusnya disebutkan dengan cross, berarti cross itu masuk bidang. Jadi posisikan jempol kalian masuk menuju ke layar monitor ya, atau menuju ke papan. Nah, akhirnya dihasilkan di sekelilingnya muncul medan magnet yang searah dengan jarum jam. Ya, lagi-lagi ini hanya ada di benak kalian. Untuk soalnya sendiri jangan dicoret-coret ya. Jadi ini saya hapus. Tapi dalam benak kalian muncul medan magnet yang putarannya seperti ini. Yang putarannya seperti ini melawan searah dengan arah jarum jam, muncul medan magnet seperti ini. Jadi ini kita hapus lagi seperti itu biar tidak mengotori soalnya. Oke, lalu kita buat jari-jarinya jaraknya ya. Nah, jadi kemana arah arusnya? Ketika arusnya itu masuk, sehingga akan muncul medan magnet yang searah dengan putaran jarum jam. Pada titik ini karena harus tegak lurus, maka arah medannya ke sana. Ini B di titik A. Terus yang di titik G bagaimana? Nah, di titik G karena putarannya seperti ini ya, jadi yang tegak lurus arahnya ke atas sana. B di titik G. Nah, okay. Ini adalah latihan untuk menentukan kemana arah medan magnet. Penting latihan penentuan arah ini. Jika kalian salah dalam menentukan arahnya, maka nanti dalam perhitungannya ke soal-soal juga bisa jadi salah juga hasilnya. Jadi ini harus dipahami benar-benar, harus paham penentuan arah-arahnya. Oke. Selanjutnya adalah gaya magnet atau yang biasa dikenal dengan gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz atau gaya magnet adalah suatu gaya yang timbul atau suatu gaya yang terjadi ketika kawat yang berarus itu melintasi suatu medan magnet. Gambarnya sebelah kiri ini. Ketika ini ada sebuah kawat lurus yang berarus, lalu melintasi suatu medan magnet yang disimbolkan dengan B ini, maka akan muncul suatu gaya Lorentz.
gaya magnet yang timbul. Nah, penentuan arah gayanya itu menggunakan kaidah tangan kanan seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Oke. Di mana arah jempolnya adalah arah dari arus, sedangkan arah keempat jarinya ini adalah arah medan magnet, sedangkan arah telapak tangan menghadap itu adalah gaya F. Nah, posisi tangan seperti ini menggunakan tangan kanan lagi seperti tadi. Bedanya, kalau tadi kan menggenggam melingkar keempat jarinya, kalau sekarang keempat jarinya tidak melingkar, tapi lurus, seperti posisi sedang menampar ya. Jadi posisi kalau orang mau menampar bagaimana? Yaitu, jadi jempolnya ini adalah arus listrik, di mana keempat jari adalah medan magnet, dan arah tamparannya atau arah telapaknya itu adalah gaya Lorentz atau gaya magnet yang dihasilkan. Selain menggunakan kaidah tangan kanan yang posisi menampar ini, juga umumnya menggunakan kaidah tangan kanan yang posisi seperti gambar yang sebelah kiri ini. Ya, di mana antara telunjuk sama jari tengah saling membentuk siku-siku ya. Nah, jempolnya itu adalah ibu jari atau jempol adalah arah arus listrik, sedangkan telunjuknya adalah arah medan magnet, sedangkan arah telunjuk jari tengahnya ini, jari tengah adalah gaya Lorentz atau gaya magnet. Tapi saya lebih cenderung menggunakan model yang seperti orang menampar ini yang gambar kanan. Saya lebih suka yang seperti ini daripada yang kiri, agak susah bagi saya. Saya lebih gampang memahami yang seperti ini, posisi tangan menampar. Di mana jempol adalah arus, keempat jari adalah medan magnet, dan arah telapak tangan atau arah tamparannya itu adalah gaya Lorentz. Ini soal latihan yang sudah saya sajikan di kelas 12 IPA 3, IPA 2 ya. Sekarang belajar di kelas 12 IPA 1. Oke, ada 4 gambar yang saya sajikan. Di sini perintahnya adalah tentukan kemana arah dari gaya Lorentz-nya. Ini ada 4 gambar yang saya sajikan. Oke, di gambar yang pertama sekarang. Ini ada arus yang arahnya ke kanan. Lalu arus ini, kawat yang berarus ini berada pada suatu medan magnet atau melintasi medan magnet B. Di mana medan magnet B arahnya adalah titik. Di mana kita tahu titik itu atau dot itu adalah keluar dari bidang atau keluar dari papan tulis ini. Jadi posisikan seperti orang menampar tadi, di mana jempolnya adalah arahnya I yaitu ke kanan, jempolnya kita ke kanan, lalu keempat jari posisikan sedang keluar dari monitor ini. Ya, keempat jari kan B. Jadi posisikan jempolnya ke kanan, keempat jari keluar dari monitor, maka akan menghasilkan suatu gaya. Gaya Lorentz, ya arahnya akan ke bawah. Ya, kalian coba sendiri, dibayangkan. Jadi jika jempolnya kalian menghadap ke kanan dan keempat jari keluar dari monitor ini, maka arah tamparannya atau arah telapak tangan kita akan ke bawah. Seperti itu. Ini F ya, gaya Lorentz. Jadi jika ini diperhatikan sungguh-sungguh, arah arusnya ke kanan dan arah medan magnetnya keluar dari bidang ini, maka kawat ini akan terlihat seolah-olah ada yang menarik ke bawah. Tarikan itulah yang dimaksud dengan gaya Lorentz-nya. Seakan-akan ada yang menarik ke bawah. Ketika ada arus yang ke kanan dan medan magnetnya keluar dari bidang. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nah, sekarang arah arusnya ke atas ya, posisikan jempolnya ke atas. Lalu keempat jari medan magnetnya ke arah kiri, posisikan tangan kalian. Jempolnya ke atas, lalu keempat jari ke kiri, maka akan dihasilkan arah gaya Lorentz yang keluar dari bidang. Keluar itu kan simbolnya X, jadi ini kita simbolkan X. Muncul gaya magnet yang keluar dari bidang. Jadi seakan-akan kawatnya ini tertarik keluar dari papan, menjauhi papan atau menjauhi monitor. Jika benar-benar dipraktekkan. Oke, lanjut kita nomor 3. Di mana ini gambarnya arusnya disimbolkan dengan dot. Dot itu berarti maaf ya, yang nomor 2 ini ada kesalahan penjelasan. Ini kan cross itu kan masuk ke bidang. Jadi seakan-akan jika ini dipraktekkan kawatnya itu seakan-akan ada yang menarik menuju ke monitor, gitu, menuju ke papan. Ya, tadi penjelasannya keliru ya, karena cross itu adalah masuk bukan keluar.
Oke, lanjut yang nomor 3. Dot itu keluar dari bidang, jadi keluar dari papan. Jadi arusnya keluar dari papan. Posisikan jempol kalian keluar dari papan. Menggunakan ganda tangan kanan yang seperti ini loh ya. Seperti ini ya. Kita ingat menggunakan ganda tangan kanan yang seperti ini. Jempol arus, keempat jari adalah B. Telapak tangan, arah telapak tangan kita atau arah tamparannya adalah F. Oke, arusnya I. Jempolnya dot, berarti dot itu keluar. Pastikan keluar, seperti orang menampar gitu, tapi jempolnya keluar dari monitor. Lalu arah B-nya ke kanan. Jadi keempat jarinya ke kanan. Maka arah tamparan kita atau telapak tangan kita akan menghadap ke arah atas. Seperti ini. Nah, ke atas ini. Ke atas. Jadi gaya lorengnya hasilnya ke atas. Lalu kita lihat gambar yang keempat. Sekarang cross. Berarti masuk. Berarti pastikan jempol kita masuk menuju layar monitor ini. Lalu kemana arah medan magnetnya ini? B-nya kemana arahnya? Kita tahu bahwasanya ini adalah kutub magnet S ya. Perhatikan selatan, bahasa Inggrisnya south gitu. Kalau ini kan utara, bahasa Inggrisnya N gitu, north. Kadang soal pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia ya, selatan utara. Nah, medan magnet itu arahnya kan dari kutub utara menuju selatan. Jadi ini mengisyaratkan soal nomor 4 ini medan magnetnya arahnya ke atas. B-nya ke atas. Jadi keempat jarinya ke atas. Sedangkan jempolnya adalah cross, yaitu masuk ke papan. Jadi posisikan jempol kalian masuk ke papan, lalu keempat jari kalian adalah ke atas. Maka akan dihasilkan tamparannya atau arah telapak tangannya menuju ke kanan. Jadi di sini muncul gaya Lorentz, arahnya ke kanan. Seperti itu. Nah, semoga kalian paham konsep penentuan gaya Lorentz pada gambar berikut ini. Nah, setelah ini kalian memahami model-model yang seperti ini, kita lanjutkan pemahamannya. Oke, di sini saya menggambar sebuah kubus ya, 3 dimensi. Ya. Semoga kalian bisa membayangkan titik sudut yang di sebelah sini. Titik sudut yang di sebelah sini, ini pojokannya. Ada ketiga sumbu. Ini saya beri nama sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Di mana arah sumbu X-nya adalah X positif, ini Y positif, sama Z positif. Nah, arah ketiga sumbu ini, ini kalian harus paham. Jika di sini adalah suatu dinding yang saya coret-coret ini adalah sebuah dinding, sebuah papan tulis, atau sebuah layar monitor dari laptop saya ini, maka arah yang sumbu X ini positif ini adalah arah ke kanan, sedangkan sumbu Y positif adalah arah ke atas, sedangkan sumbu Z yang positif adalah menjauhi dari papan. Menjauhi dari papan, menjauhi dari monitor, atau keluar dari monitor istilahnya. Seperti itu. Bisa membayangkan ya, bayangkan sendiri. Jika yang saya coret-coret ini luas sisi yang di sini, bidang yang di sini adalah papan tulis atau monitor. Sehingga sumbu Z positif adalah keluar dari monitor. Menjauhi monitor. Nah, kalau sudah paham konsepnya, sekarang sumbu X, Y, Z-nya kita pindah ke sini. Kalau X positif itu ke arah kanan, maka kalau X negatif ke arah kiri. Kalau Z positif ke arah atas, lalu yang Y negatif ke arah bawah. Kalau Z positif menjauhi papan tadi, menjauhi monitor, maka kalau Z negatif masuk ke dalam monitor. Oke, sekarang kita belajar penentuan arus, medan magnet, sama gaya Lorentz-nya jika model soalnya seperti ini ya. 3 dimensi sumbu X, Y, Z. Oke, sekarang saya punya soal jika arah arusnya adalah X positif. Bentar, saya pakai warna yang lain aja. Jika E-nya arah arusnya adalah X positif, lalu B-nya adalah Y negatif, kemana arah gaya Lorentz-nya? X positif ke kanan, posisikan jempolnya kita ke kanan, lalu Y negatif itu ke bawah, jadi posisikan ke jempolnya ke kanan, keempat jari kita ke arah bawah, maka dorongan tangan kita atau tamparan tangan kita atau arah telapak tangan kita akan menuju ke layar monitor atau menuju ke papan. Nah, arah yang menuju ke papan atau masuk ke monitor itu kan Z. Jadi jawabannya adalah Z negatif.
lagi. Misalkan I-nya adalah Y positif, B-nya adalah X positif, kemana arah F-nya? Oke, kita coba. Y positif ke kanan, jadi jempolnya ke kanan ya, I kan jempol ke kanan. Lalu B-nya adalah X positif. Nah, X positif itu kan ke arah, ulangi lagi. I-nya Y positif ke arah atas, jadi jempolnya ke arah atas. Lalu B-nya adalah X positif ke kanan, jadi keempat jari ke kanan. Jadi ulang lagi, jempol ke atas, keempat jarinya ke kanan, maka dorongan tangan kita atau tamparan tangan kita masuk menuju monitor. Berarti Z main juga. Oke, lanjut. Terakhir ya. Z positif. Ini Y positif. Oke, I-nya Z positif berarti keluar dari monitor jempolnya. Lalu B-nya adalah Y positif ke atas. Berarti keempat jari kita ke atas. Jempolnya keluar dari papan tulis, keluar dari monitor. Sedangkan keempat jarinya menuju ke atas. Maka tamparan tangan kita atau dorongan tangan kita ke arah kiri. Jadi hasilnya adalah X negatif. Oke, gimana? Sudah paham ya sampai di sini ya? Nah, silakan kalian melanjutkan lagi. Masih banyak ini soal-soal lanjutan yang bisa kalian lakukan. Masih banyak ini. Masih banyak. Jika kalian ingin latihan soal, silakan latihan sendiri penentuan arah-arahnya. Jika ada kesulitan, silakan ketikkan di kolom komentar. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan tentang pembahasan soal-soal di video yang berikutnya. Oke, sekian saya akhiri. Terima kasih.